Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada majuan ya? Biar nanti yang datang belakangan ada tempatnya. Dan tes ini إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada pagi hari ini, kembali kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi subuh kita bisa terbangun tidur kita, kemudian kita melakukan ketaatan kepada Allah dan menjalankan salat subuh. Kemudian kita pun melakukan aktivitas sebagaimana biasa di hari Ahad ini. Dan juga atas izin Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita bisa meluangkan dari waktu sibuk kita di hari Ahad ini, kita bisa meluangkan waktu untuk bersama-sama melangkahkan kita ke masjid ini, yaitu masjid Asy-Syakirin, di mana insyaallah taala pada hari ini kita akan mengkaji firman Allah juga sabda Rasulullah SAW melalui tema yang kita angkat pada hari ini, insyaallah adalah bersahabat sampai di akhirat. Dan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita mencoba untuk istiqamah di atas sunnah kita Nabi Muhammad SAW, dalam keadaan kita mencoba untuk semangat bersabar dalam taat kepada Allah, untuk bersama-sama talabul ilmi atau menuntut ilmu, jadi mana ini merupakan kewajiban setiap orang muslim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita nikmat sehat walafiat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita keberkahan, rahmatnya dan lain sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita perlindungan dari segala macam penyakit, keburukan dan lain sebagainya. Dan diberikan keistiqomahan untuk senantiasa berada di atas sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW hingga akhir hayat menjalani. Dan kemudian setelah mengucapkan antara atau mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kita lupakan salawat dan salam dan surahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya serta para muslimin yang di akhir zaman. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada hari ini kita akan mengkaji hal yang sangat begitu prinsipil, hal yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita dunia maupun di akhirat, yaitu hendaklah kita bersahabat, yang mana sahabatnya adalah sahabat dalam taat hingga sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Karena kita merupakan makhluk sosial dan kita butuh akan teman-teman, butuh akan orang yang lainnya. Kemudian kita pun mencoba untuk bersahabat dengan orang-orang yang lain, maka seyogianya sahabat kita adalah di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat Al-Qur'an bahwasanya kaum mukminin di antara sifatnya adalah mereka senantiasa bersaudara. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Hujurat atau surat yang ke-49 ayat yang ke-10, Allah Azza wa Jalla firmankan, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang yang bersaudara. Ini arti dalam terjemahan di mushaf kita ya. Namun dalam bahasa Arab innama ini tersebut sebagai adatul hasan atau menunjukkan kekhususan. Artinya adalah innamal a'malu innama al-mu'minuna ikhwatun. Hanyalah orang-orang berimanlah tersebut sebagai orang yang bersaudara.
Jadi pembeda antara orang-orang yang lain dengan orang-orang yang beriman, ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti sifatnya adalah bersaudara. Karena ya Allah firmankan innamal mu'minuna ikhwatun. Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka lah yang bersaudara. Kemudian persaudaraan kita setiap orang mukmin termasuk nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang bisa duduk bareng di sini, ya, bisa bareng-bareng duduk di sini mengkaji bersama, mendengarkan nasihat-nasihat agama, mendengarkan firman Allah, mendengarkan sabda Rasulullah SAW bersama. Kita menuntut ilmu bersama, ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bumbui pertemuan ini adalah pertemuan yang kita meraih persahabatan akhirat. Karena insya Allah taala kalau persahabatan yang di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan persahabatan yang karunia maupun di akhirat. Dan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap orang-orang mukmin adalah persaudaraan di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat yang ketiga, surat Al-Imran ayat yang ke-103, Allah Azza wa Jalla firmankan, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Kemudian lantas Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan." Dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Jadi mana ayat ini berkaitan dengan ya suku di Madinah, ya Khazraj sama suku Aus. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka persaudaraan. Sebelumnya mereka saling bertikai. Allah firmankan ternyata persaudaraan mereka ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah firmankan, "Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum." Dan ingatlah kalian kepada nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. In kuntum a'da'an, yang pada saat itu dahulu kalian saling berselisih, saling bermusuhan, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kalian, lantas kalian pun menjadi orang-orang yang bersaudara. Fa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka sungguh nikmat yang besar tatkala seorang mukmin ini saling bersahabat di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersahabat di atas iman kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ini adalah persahabatan yang hakiki, persahabatan, persaudaraan yang benar, yang hakiki, yang akan terus abadi selama-lamanya adalah tatkala persaudaraan di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun persaudaraan di atas selain dari hal tersebut tidak akan mungkin bisa lama. Persaudaraan di atas harta bisa lama. Ya alhamdulillah kalau duit itu masih banyak teman-teman, insya Allah datang. Kalau kita duitnya habis, jangankan teman, lalat aja nggak ada yang mau deketin. Ya saking apa terhinanya diri kita. Demikian pula persahabatan dalam masalah nasab. Ya, nasab adalah sangat begitu dekat. Tapi kita lihat ternyata banyak orang-orang yang walaupun adik kakak, mereka saling berselisih demi untuk merebutkan harta peninggalan orang tuanya. Maka ada orang tua yang bunuh anaknya, bahkan sebagian yang malah melakukan hal yang lebih keji dari hal tersebut. Maka sungguh tidak ada persaudaraan yang hakiki, persahabatan yang hakiki kecuali atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan ya oleh para ulama kita, Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah mengatakan, "Ma utiyal abdu ba'da al-islam ni'matan khairan min akhir salih." Tidaklah ada nikmat yang besar, kata Umar bin Khattab, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba setelah Islam, setelah keimanan, nikmatan khairan min akhir salih, dari nikmatnya Allah berikan kepada kita teman-teman yang saleh, nikmat yang besar. Fa idza wajada ahadukum muddan min akhihi falyatamassak bihi. Dan apabila seorang di antara kalian diberikan kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman yang saleh, akhirnya menumbuhkan kecintaan antara kalian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, falyatamassak bihi, maka hendaklah kalian pegang erat tangannya. Ini kata Umar bin Khattab. Mengapa? Karena nikmat persaudaraan, nikmat persahabatan adalah nikmat yang sangat luar biasa.
Apalagi persahabatan tersebut di atas iman kepada Allah, di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang dikatakan oleh beliau, Allah Taala anhu. Ya beliau mengatakan wa idza wajada haqqum widdan. Ketika diberikan kesempatan kita bertemu dengan teman-teman yang saleh, peganglah tangan dia, jangan sampai kalian lepaskan. Ini kata beliau, Allah Taala. Jadi hendaklah kita senantiasa menjadi insan yang bersaudara dan insan yang punya sahabat. Sahabat di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat di atas iman kepada Allah Jalla wa ala. Sahabat di atas sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pertanyaannya, sudah benar kita teman-teman yang seperti ini? Teman-teman yang menunjukkan kita adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang senantiasa menyeru kebaikan kepada kita agar senantiasa kita mengerjakannya. Teman-teman yang mengingatkan diri kita tatkala kita salah. Ada nggak seperti itu? Bahkan kita kan perlu sadar saat ini ya. Kira-kira teman di sebelah antum aku kenal nggak dalam kira-kira? Aku diam semua nih. Wah, curiga saya. Umaha, kenal nggak teman di sampingnya siapa namanya? Enggak Ustaz, karena pakai cadar. Wah, alasan aja, gua udah kenal sama aja. Ya kenal. Lah, kenal sama. Kenal dua orang Ustaz. Dua orang Ustaz. Kenal Ustaz. Nah, apa tuh? Saya berikan waktu. Silakan kenal. Nanti saya tes. Ini namanya siapa? Saya soal ini. Nggak ada yang kenal. Dah kenal udah. Sebelum kita ngaji lama ya, dan terlalu besar. Ya, biar jelas kita punya teman kan. Teman kita siapa? Katakan teman. Nah, kanan kiri, atas, umahan juga sama. Kenalan sekarang. Asya. Aduh, ini hampir banget tadi. Hah? Ada kenal? Harus kenal. Udah bentar nih kenal nih. Yakin? Belum. Perlu saya tes nggak ya? Ya Allah kan tidak sedang kenalan dulu sama yang lain. Biar banyak teman kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sok. Ya, silakan. Alhamdulillah. Nah, begitu. Jadi perkara namanya doang, rumahnya di mana? Iya, kita jelaskan sekarang sampai ke surga, pengennya ya ke dunia aja belum kenal. Ya, rumahnya biar tahu di mana, bisa main apa enggak. Alhamdulillah. Udah nih. Rumah kita terus. Nah, mudah-mudahan sudah ya ketawa-tawa aja. Iya, jadi kenapa? Ya kenapa pentingnya kita ini ya saling kita mengetahui nama-nama orang sahabat-sahabat kita. Ya kita anggap insya Allah mereka adalah orang yang baik. Karena mereka tumbuh kecintaan di antara kita. Bagaimana kita yang menyukai seorang? Kalau kita nggak kenal siapa itu dia, rumahnya di mana dan lain sebagainya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan matal mukminin. Permisalan orang-orang mukmin di tawadihim, ya, dalam hal kecintaan mereka, wa tarahumihim dalam hal kasih sayang mereka, wa ta'atufihim dalam hal makhluk mereka, kami menjadi jasadi al-wahid seperti jasad yang satu. Boro-boro jasad yang satu, masih jasad yang dua aja yang kenal kita. Nah, gimana gitu? Dan Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Hujurat surat ke-89 yang tadi kita katakan, ayat ke-13, Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, kami menciptakan kalian dari laki-laki maupun perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arufu. Kami pun menjadikan kalian itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk ngapain? Agar kita saling kenal mengenal. Ya, jangankan kita berbangsa-bangsa, ya bermasjid satu aja kita kenal sama orang-orang. Ya ini kenalin, ya kenal, harus kenal, ya. Jadi pas mulai ngaji itu nggak cuma ngaji aja, udah harus sempurnakan. Ya kita dekati dia, ya, kita kenal, tahu rumahnya. Kalau bisa sering ziarah, ya sering mengetahui keadaannya dan lain sebagainya. Inilah ukhuwah Islamiyah,
persaudaraan setiap orang muslim di atas surah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena tatkala seorang ini ya saling kenal mengenal, Allah firmankan dalam surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, Allah firmankan Allah menjadikan manusia, menciptakan manusia, menjadikan mereka bersungguh-sungguh bangsa-bangsa agar saling kenal mengenal. Lalu Allah firmankan, kenapa kita harus saling kenal mengenal? Inna akramakum indallahi atqakum. Karena orang yang paling mulia dan terkaya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kenapa kita harus saling kenal mengenal? Karena kenal mengenal ini antara sarana kita untuk menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu sulit caranya. Perlu ada banyak pengorbanan dan perlu banyak kesabaran. Sedangkan berkorban bersabar kata Allah Subhanahu wa taala, bersabar ini harus ada saling nasihat, menasihati. Surat apa itu? Surat Al-Asr. Ya Allah firmankan tentang orang-orang yang merugi. Allah firmankan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semua manusia itu merugi kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Apakah cukup itu? Belum. Iman kepada Allah, amal saleh butuh akan istiqomah. Makanya Allah firmankan wa tawassaw bil haqq, senantiasa menasihat dalam kebenaran. Butuh kita akan teman-temannya menyuruh kita untuk mengerjakan kebaikan dan ketaatan. Tatkala ada orang atau kita salah, ada teman yang memperingatkan diri kita. Ada orang nggak pernah sadar dia salah kecuali ada yang ngasih tahu dia salah. Demikian. Tidak hanya menasihat dalam hal ketaatan kepada Allah, wa tawassaw bis sabr, yaitu saling menasihati dalam kesabaran. Karena ibadah kepada Allah tidak hanya Allah perintah untuk mengerjakan ibadah saja, tapi Allah pun perintahkan kita untuk bersabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dahulu sudah kita sampaikan kali ini. Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu untuk mengerjakan sholat dan bersabarlah atas sholat tersebut. Artinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar membutuhkan semangat, karena semangat itu akan pudar pada masanya, tapi butuh nasihat. Dan ibadah kepada Allah tidak hanya butuh semangat, tidak hanya butuh pula ilmu, tapi butuh pula apa? Nasihat. Nasihat ini kita dapati dari sahabat-sahabat kita. Ada orang-orang yang lain belum tentu terkala menasihati kita adalah nasihat, tapi orang-orang yang dekat dengan kita, yang bersama dengan kita, mereka lah yang kita harapkan untuk menjadi orang-orang wasilah kita, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pentingnya kita untuk senantiasa yang bersabar dalam ketaatan kepada Allah, dan bersabar ini dapat kita raih dengan senantiasa berukhuwah, bersaudara, bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Karena apa? Karena persahabatan ini tidak hanya sekedar dipakainya ketika di dunia saja, tapi juga dipakainya dalam masalah akhirat. Bahkan persahabatan ini tidak hanya putus ketika di dunia, demikian pula akan abadi selama-lamanya sampai di hari kiamat, bahkan di akhirat kelak. Makanya tema yang kita kaji pada saat ini adalah bersahabat sampai akhirat. Karena kita ini adalah semuanya makhluk sosial, kita punya sahabat-sahabat. Bedanya adalah apakah sahabat kita adalah orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita taat kepada Allah, ataukah malah membuat kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang menyuruh kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tandanya sahabat ini akan terus bersama kita kalau sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kalau orang kita punya sahabat dan banyaknya sahabat kita adalah orang-orang yang tarik, orang-orang yang merusak, ahli maksiat dan lain sebagainya, maka bisa jadi hal ini sebagai batu sandungan untuk kita kalahkan di akhirat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka ingatlah, setiap persahabatan ini pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Karena sahabat ini merupakan nikmat tadi kita katakan. Nah, setiap persahabatan ini pun bisa terikat di dunia maupun di akhirat.
Maka jangan sampai kita salah milih sahabat. Karena sahabat yang kekal, yang bisa mengingatkan kita untuk surga Allah, yang bisa masukkan kita dalam surga Allah adalah sahabat yang taat, ya, dalam keadaan taat kepada Allah, di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Ya, sahabat harta akan hilang. Demikian pula sahabat pengajian, tapi tanpa didasari karena Allah, maka ini pun akan hilang. Ya, karena ngaji misalkan belum tentu rajin setiap kali ngaji. Bahkan, ya, kadang-kadang kita dipuji dalam masalah harta. Masalah harta itu nggak kenal itu sahabat atau enggak. Masalah harta itu nggak kenal jenggotnya sepanjang mana, nggak kenal. Kadang ada orang yang punya uang kepada kita, pas kita tanya, tempat kita sendiri. Dia tanya, mana utang saya, utang yang amnesia mendadak. Nah, karena apa? Ya karena memang persahabatan itu di atas takwa kepada Allah. Bagaimana orang yang dia pinjam uang, dia tahu hukumnya. Bagaimana orang tatkala pinjam uang, dia pun tahu hukumnya. Inilah dia persahabatan di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi persahabatan itu akan terus ada kalau nanti sampai di akhirat. Baik itu sahabat mukmin. Kalau kita punya sahabat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun akan terus sampai di akhirat kelak. Maka tatkala seorang ini punya sahabat orang-orang yang beriman kepada Allah, sahabat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banyak sekali utamaannya. Kalau kita punya sahabat yang taat, apa itu? Yang pertama adalah sahabat yang taat kepada Allah, insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita. Dan ingat ya, syafaat ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita ya nanti ada namanya syafaatul ummah. Syafaat siapa itu? Syafaat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Apakah beliau memberikan syafaat tersebut? Ya. Ya, beliau diberikan izin terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hafal doanya atau hafal ayatnya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa, tidak ada orang yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizinnya. Jadi kalau kita ingin dapat syafaat utama, minta kepada siapa? Kepada kita. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah, saya ingin dapat syafaat utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sahabat-sahabat saleh, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan mendatangkan, ya, diberikan izin memberikan syafaat kepada kita. Tatkala kita orang-orang yang kurang berilmu kepada Allah syafaatnya, kita belum taat seperti teman-teman yang lainnya. Kita masih berupaya untuk taat, tapi memang kita banyak habis waktunya untuk dunia. Masih kita, ya, di pabrik habis waktunya. Ada orang-orang yang lebih taat, ya, dari kita. Peganglah tangannya. Karena ini adalah merupakan syafaat, kelak nanti akan mendatangkan syafaat. Setidaknya kalau kita naudzubillah min dzalik, Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka, sedangkan teman kita ini akan memberikan syafaat kepada kita. Hadis yang sangat begitu banyak. Yaitu adalah Imam Muslim rahimahullah taala, beliau meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Hatta idza khalasa al-mu'minina minan nar." Hatta idza khalasa al-mu'minina minan nar. Sampai tatkala manusia itu mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin ashaddu munasharatan lillahi fi istiqsa'il haqq min al-mu'minina lillahi yaumil qiyamah." Bahkan ada di antara kalian ada seorang yang benar-benar tekun, benar-benar teguh, benar-benar memaksa pada saat itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hak kepada saudaranya dari orang-orang beriman pada hari kiamat. Karena apa? Mereka tatkala masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak ketemu sama teman-temannya. Nah, teman saya suka ngaji mana ini ketemu? Mereka yang sering sholat berjamaah mana ini kau nggak ketemu? Orang yang berhaji bersama kita kau nggak ketemu? Akhirnya mereka meminta kepada Allah dengan permintaan yang sangat begitu luar biasa.
Mereka mengatakan, ya Allah, wahai Allah, di mana teman-teman kami ya Allah? Kamu yasumuna ma'ana. Dahulu mereka adalah orang yang sholat bersama kami. Wa yasumuna ma'ana, dahulu barang kita puasa bareng bersama kami. Wa yahujuna ma'ana, dan mereka pun berhaji bersama kami. Demikian pula dulu kita haji bareng ya Allah. Tapi kok orang ini nggak ada? Bayangin kalau ya aku gak kenal teman-teman antum pas ngaji nih, bingung ngomongnya gimana nanti ya? Dari dulu mana? Ini masalah baiknya. Tapi intinya ada sebuah aset yang antum harus kenal teman-teman antum, harus kenal teman-teman. Akhirnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala firmankan kepada orang ini yang bersusah payah minta agar temannya itu ya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, keluarkan dari neraka. Allah firmankan, akhriju man araftum. Silahkan keluarkan orang-orang yang kalian kenal. Ya dari neraka, silahkan masukkan ke dalam surga. Begitu. Nah, bagaimana caranya kita berarti setiap hari kalau kita tidak punya teman? Nah, itu masalah. Ya, kita udah. Apa? Memberi hadiah. Barakallahu. Tahabu. Ya, baik. Apa? Silahkan kalian sering beri hadiah. Kalau kalian akan sering mencintai. Pertanyaannya, udah belum seperti itu? Belum deh kayaknya ya. Kenapa aja baru sekali? Ngasih hadiah itu enak. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berilah saling beri hadiah kepada kalian. Jadi kalian saling mencintai itu dia. Bagaimana kita bisa dikenang menjadi sahabat yang baik, yang punya atau yang punya bekas dalam saudara kita ini? Padahal ya selama ini kita belum pernah melakukan kebaikan kepada dia. Ya, cuma sekedar minum aja, kadang ngaji doang, kemudian pulang udah seperti itu. Nah, pertautan hati ini belum terjadi karena kita masih masa bodoh satu sama lainnya. Nah ini makanya penting kita untuk saling memberikan hadiah, memberikan motivasi. Hadiah tidak hanya berupa uang, tidak hanya berupa harta, tidak hanya berupa barang-barang. Hadiah bisa berupa saling nasihati, saling mendoakan, saling berbuat baik dan lain sebagainya. Ini merupakan yang harus kita lakukan. Ada lagi yang saling mencintai dalam hadis selain memberikan hadiah. Bersalaman. Iya, mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak pernah akan bisa masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan pernah beriman dengan iman yang sempurna sampai kalian saling mencintai. Ana alukum. Apakah boleh aku sampaikan kepada kalian sebuah amalan idza fa'altum tahabbtum, apabila kalian itu melakukannya kalian saling mencintai? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Nah, ini dia ya. Jadi tetap kita sebarkan salam kepada orang-orang di antara kita. Ya, tatkala bertemu dengan orang-orang muslim yang lainnya, ucapkan salam. Tidak hanya sekedar datang di pengajian ucapkan salam, enggak. Di luar kita ucapkan salam. Kalau orang ini enggak ngaji, enggak ngaji. Masa assalamualaikum, kemana enggak ngaji? Merasa diperhatiin orang ini. Bukankah antum ingin dapat pahala banyak tuh? Yang dikatakan bahkan lebih baik daripada unta merah, kata Nabi. Ingin dapat pahala dengan perbuatan baik seorang, ada usaha di situ. Jadi kalau teman antum nih biasanya datang dia ngaji ya. Atau masa kalau dia nggak ngaji, kemana nggak ngaji? Ada masalah mungkin. Karena apa? Karena kebanyakan orang ya teman-teman kita yang bedakan ya ini orang muslim, sunnah itu tatkala punya masalah dia tutup rapat-rapat masalahnya. Kecuali kalau sudah diketuk pintu rumahnya baru dikabarkan. Nah ini kapan pekannya kita, sedangkan ya masalah ngaji nggak hadir aja kita masa bodoh amat. Dia dapat pahala. Ya dia dalam pahala ya enggak ya, bukan urusan kita seperti itu. Tetap kita ini menunjukkan ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini caranya kita saling mencintai satu sama lain. Wajiban kita ya. Masih ada datangnya enggak teman-teman? Nomor teleponnya tulis.
bukan untuk dimasukin golongan bukan, tapi ini adalah sebagai teman-teman kita, dan kita bisa WhatsApp sama dia dan lain sebagainya. Ya, ini adalah sebuah hal yang di antara usaha yang bisa kita lakukan. Ini yang pertama kita memiliki teman-teman yang soleh. Kemudian yang kedua adalah keutamaan kita memiliki teman-teman yang soleh, kita akan dikumpulkan bareng bersama dengan mereka. Kalau mereka masuk dalam surga Allah, kita pun akan sama-sama masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Karena Anas bin Malik mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Ma farihna bi syai'in warhali min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami tidak pernah merasa sebahagia melebihi bahagia kami ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang dikatakan beliau? Al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai, yang bersama dengan dia. Kalau kita cintanya sama orang-orang ahli maksiat, kita tahu di mana ujungnya. Kalau kita cinta dengan orang-orang ahli yang taat, maka kita pun mengetahui ujungnya. Maka pastikan kita mencintai orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini modal utama. Kalau Anas bin Malik saja luar biasa bahagia ketika mendengar Nabi mengatakan seperti itu. Dan beliau mengatakan, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, walaupun aku belum bisa mengamalkan sebagaimana mereka beramal. Tapi setidaknya dengan ini, ya, aku pun akan menginginkan agar kumpulkan bersama dengan mereka. Itu dia. Jadi, ya, inilah kita berarti kita untuk berkumpul bersama orang-orang yang saleh. Dengan ini insyaallah Ta'ala kita pun tidak hanya dunia berkumpulnya, karena nanti akan jadi surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian yang ketiga, di antara keutamaan kita punya sahabat-sahabat yang saleh adalah kalau nanti kita akan saling berziarah di surga. Di surga, ya yang namanya diberikan nikmat dan lupa sama yang lain. Tapi ternyata orang-orang yang taat kepada Allah, ya tahu betul dengan teman-temannya bakal saling berziarah. Kenapa? Karena memang di dunianya dia terbiasa dengan hal tersebut. Maka ini yang perlu kita lakukan. Kita saling komunikasi yang baik, ya berziarah sama lainnya. Kita bawa istri kita, bertemu dengan istri dia, ya kita yang berbicara dengan dia dan seterusnya. Ini merupakan modal yang utama. Ya, dengan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan seorang muslim. Akhirnya saat kita ini berziarah dengan dia, kita mengetahui apa sih yang dia inginkan, kebutuhannya apa. Mungkin selama ini kita lihat orang ini biasa-biasa saja, artinya tidak butuh apapun. Tapi saat kita ke rumahnya, masya Allah, ternyata orang ini makanannya susah, butuh bantuan dan lain sebagainya. Kita yang menganggap diri kita adalah saudara, kemana saja sampai sekarang, baru tahu kesulitan dia. Ya, kalau nanti sebagaimana tadi kami sampaikan, ya, persahabatan merupakan nikmat dari Allah, dan nikmat Allah pasti akan Allah Subhanahu wa Ta'ala minta pertanggungjawaban. Nah, orang-orang yang di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala punya teman-teman tak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata mereka kalau akan saling menziarahi satu sama lain. Padahal, ya, di surga itu punya derajat-derajat, tingkatan-tingkatan. Yang bahkan tingkatan satu dengan tingkatan yang lainnya, ya, masih rata atau sangat begitu jauh sekali. Bertahun-tahun, 100 tahun baru sampai ke derajat tersebut. Surga Firdaus saja punya sekarang tingkatan. Surga yang paling tinggi namanya surga Firdaus. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ausati al-jannah atau surga yang paling tertinggi. Ternyata di surga Firdaus ada tingkatan yang paling tertinggi, namanya apa? Nah, ada yang tahu? Tingkatan tertinggi di surga Firdaus. Saya sampaikan belum tadi? Lupa apa? Belum mungkin. Ada yang tahu apa? Gak tahu. Antum doa setiap hari itu doa apa? Tatkala antum ada, kalau saya ada, baca doa di mana? Allahumma hidna fi man hadayt. Oh dia. Oke. Doa setelah ada apa? Allahumma rasul. Oh ayo. Allahumma
Rabb hadhihi da'watit tammah was-shalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, ini adalah seruanmu ya yang sempurna dan salat pun akan ditegakkan. Ati Muhammadan wasilata wal fadilah. Allah berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Wasilah itu apa? Doa setiap hari kita ini. Ini dia kita doa Nabi Muhammad agar ya mendapatkan wasilah surga yang paling tertinggi di bawah arsy, yang dimana penghuninya hanya satu saja. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang doa kita habis azan itu minta Nabi Muhammad itu agar diberikan tempat yang paling tertinggi. Makanya wasilah itu kita lihat terjemahannya tempat yang paling tertinggi dalam terjemahan. Ya ini ya kita panjatkan setiap harinya. Kita kembali dan orang-orang yang masuk dalam surga Allah sebelum kita bagian orang-orang tersebut ya yang berbahagia. Kalau nanti saling menziarahi, cuma ada peraturan yang di surga itu. Ya. Apa? Dia adalah yazurul a'la asfal. Orang-orang yang surganya tinggi ya akan bisa menziarahi yang bawah. Kalau bawah bisa ke atas, nggak bisa. Dan karena derajatnya sudah tinggi, dia derajatnya sudah tinggi. Yang sebagaimana dikatakan dalam hadis yang sahih oleh Imam At-Tabarani dalam kitab beliau Al-Kabir, surah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Irzaqul ahlul jannah." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya, apakah penduduk surga itu saling mereka ini berziarah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Yazurul a'la al-asfal." Adapun penghuni surga yang atas ini akan menziarahi yang bawah. Wala yazurul asfal al-a'la. Tapi orang-orang yang bawah, ya kelas yang masih bawah, tidak bisa menziarahi orang yang kelasnya sudah atas surga. Lalu beliau mengatakan, illa alladziina yatahabbuna fillah, kecuali orang-orang yang terkait dunia itu saling mencintai karena Allah. Nah, baru diberikan khusus satu. Jadi orang-orang yang mencintai karena Allah, walaupun surganya rendah, temannya tinggi, ini bisa saling menziarahi. Yang bawah bisa ke atas, yang atas bisa ke bawah. Luar biasa nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan sampai kita sia-siakan. Karena apa? Ya karena tatkala Allah itu mensifati penduduk surga dengan sifat-sifat yang indah, saling menziarahi, kemudian wajahnya pun mutaqabilin, saling memandang, ya senang artinya saling bersama-sama. Maka ini adalah di antara sifat-sifat penduduk surga. Maka ini kita ambil pelajaran dari situ. Orang mukmin harus bersaudara, saling bersama-sama dan lain sebagainya. Maka jangan sampai kita lupakan untuk senantiasa memiliki sahabat-sahabat yang taat. Karena insya Allah ini merupakan ya motivasi dan juga ya modal yang utama untuk kita semua. Kemudian yang keempat adalah ya penting kita punya sahabat-sahabat mukmin adalah diberikan naungan kelak nanti di akhirat. Diberikan naungan kelak nanti di akhirat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sab'atun yadhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang pada hari tersebut tidak ada naungan. Di mana itu? Di akhirat, pada mahsyar. Karena manusia itu punya kolomnya masing-masing. Kolom apa? Kolom keringat. Ada yang sampai ya betisnya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggulnya, ada yang sampai wajahnya, ada yang sampai melebihi hal tersebut. Tapi ada orang-orang yang spesial. Allah berikan naungan kepada mereka. Siapa mereka? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan imamun adil, yaitu imam yang adil. Wasyarun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda. Ini pemuda semua kita di sini insyaallah ya. Insyaallah muda semua. Insyaallah. Walaupun beban tidak ada, insyaallah muda masih muda insyaallah. Amin. Ya kemudian ya seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajah rajulun dzakarallah fi khulwatin faradat ainah. Dan juga seorang laki-laki yang menyendiri. Dia zikir kepada Allah. Zikirnya setelah berzikir kepada Allah ngapain? Nangis. Bukan zikir langsung mulai, bukan.
Tapi dikit kalau langsung nangis. Inilah orang yang berikan naungan kelak nanti. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Dan juga seorang laki-laki yang hatinya terpaut kepada masjid. Selalu datang ke pengajian, ya, menghadiri kajian, menghadiri sholat berjamaah dan lain sebagainya. Kemudian, wa rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Karena Allah. Jadi mana mereka akan diberikan naungan kelak nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang mencintai sahabatnya karena Allah. Istama'a alaihi, mereka bersatu karena cinta kepada Allah. Ya karena Allah, kemudian watafarraqu alaihi, dan mereka pun berpisah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya di sini. Kita punya teman fillah, sahabat fillah. Walaupun tidak sering ngomong ikhwah fillah. Tapi sebenarnya prakteknya pernah atau enggak kita ini? Teman-teman yang dekat dengan kita, yang tidak membenarkan setiap apapun ya dari kita. Karena apa? Karena teman itu dalam bahasa Arab adalah man yasadaqah, wala man yasaddaqah. Sahabat itu adalah orang yang membenarkan, orang yang memperbaiki kamu tatkala kamu salah, bukan orang yang selalu membenarkan diri kamu. Ini sahabat dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab sahabat itu adalah shodikun. Artinya shodik itu berasal dari kata shodaqah, jujur, benar. Jadi sahabat adalah siapa yang membenarkan kita kalau kita salah. Maksudnya kita diberikan jalan kebenaran, bukan yang setia membenarkan kesalahan kita. Ya, ini adalah sahabat. Nah, kemudian di sini ya 7 golongan tersebut. Kemudian ada laki-laki yang tatkala diganggu oleh wanita, yang punya kedudukan demikian pula kecantikan yang luar biasa. Kemudian dia mengatakan ini Allah, aku mencintai Allah, aku takut kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Itu seorang laki-laki yang di mana mereka bersedekah, namun dia pun menyembunyikan sedekah tersebut hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuhu, bahkan sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh tangan kanan. Ini di antara orang-orang yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya padahal boleh aja kita sedekah itu dengan cara terang-terangan, boleh atau tidak? Boleh. Sembunyi-sembunyi, jadi bagus lagi. Yang salah apa? Sembunyi-sembunyi nggak sedekah itu salah. Sembunyi-sembunyi nggak sedekah. Ini baru yang salah. Nah ini dia, pentingnya kita punya teman-teman yang baik, insya Allah akan menunjukkan kepada kita jalan ketaatan dunia maupun di akhirat. Nah berbeda kalau kita punya teman-teman yang buruk, nah ini masalah. Karena punya teman-teman yang buruk ini pun kalau nanti akan dihisab oleh Allah. Karena tadi persahabatan sampai di akhirat itu nggak cuma sahabat dalam takwa. Kalau kita sahabatannya dengan ahli maksiat, oleh orang-orang puja bersama dengan orang-orang berdosa, akan ke bawah juga kalau nanti di akhirat. Maka di sini kalau kita punya sahabat-sahabat maksiat, akhirnya kita pun terpaya dengan mereka, ya ini pun ada beberapa akibatnya. Ada pun yang pertama adalah pasti nanti di akhir akan menjadi musuh satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat yang ke-43 Az-Zukhruf ayat yang ke-67, Allah firmankan al-akhillah yauma idzin ba'dukum li ba'din 'aduwwun illal muttaqin. Orang-orang terkasih, yaitu suami maupun istri, anak-anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya. Demikian pula sahabat yang saling berkembang bersama dan seterusnya. Nanti pada hari kiamat pasti akan menjadi musuh bersama lainnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena diantaranya adalah mereka ini saling lempar tanggung jawab. Allah firmankan, wahai yang anak Adam, kenapa kamu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kalau dia mengatakan, wahai Allah, sungguh aku maksiat kepada Allah karena hasil kurang inilah nyuruh kita maksiat. Bayangkan, kita punya dosa jariah dari apa yang kita lakukan bersama sahabat kita. Akhirnya dia termotivasi untuk melakukan maksiat tersebut gara-gara kita. Menyesat tentunya mau berjaya.
Alhamdulillah dari maka pasti akan menjadi musuh sama lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi mana orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pasti mereka adalah orang yang akan dikumpulkan di surga Allah. Ya sebagaimana Allah firmankan dalam surat At-Tur ayat yang 21 tentang orang-orang yang beriman kepada Allah. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, manusia beriman, keluarganya semua ikut beriman, maka mereka akan dikumpulkan bersama di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang akan dikumpulkan di surga Allah. Beda sama orang-orang yang dimana mereka ini ya malah maksiat kepada Allah dan malah berteman dengan teman-teman maksiat atau dilakukan Kemudian ya akibat yang kedua, kita miliki teman-teman yang buruk adalah ya pasti kita akan merasakan penyesalan dunia maupun di akhirat. Demikian pula nanti hisabnya berat. Hisabnya berat. Nah, tadi kami sampaikan bagaimana orang-orang yang dia itu bersahabat dalam maksiat kepada Allah, mereka akan saling lempar tanggung jawab. Ya Allah jadi salah, ya Allah yang terus-terusan saling musuh mereka sama lainnya. Dan ini adalah sebuah hisab yang sangat berat. Maka di akhirat itu hisabnya berat. Ya. Bahkan tatkala Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surat Al-Infitar, Allah firmankan fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kalau nanti orang beriman akan dihisab dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu seperti apa? Hisab yang mudah dikatakan oleh ya di hadits oleh Imam Muslim adalah i'tiraf. Nah, i'tiraf apa itu? Pengakuan dosa. Di antara hisab yang mudah adalah orang dihisab oleh Allah dengan Allah mereka di setiap kesalahan yang dilakukan dari awal sampai akhir. Wahai hamba Allah, pernah berdosa seperti ini. Terus disebutkan oleh Allah sampai dosanya itu habis. Dia mengatakan, ayo Rabbi antara ya Allah benar ya Allah itu dosaku ya Allah. Aku mengetahuinya, aku mengakuinya ya Allah. Terus Allah berkali itu hisab yang paling mudah. Hisab yang paling mudah seperti itu. Allah sebutin tanggal sekian, aku pernah demikian dan lain sebagainya. Terus Allah sebut itu. Sampai akhirnya orang ini merasa halal, merasa binasa. Dan akhirnya Allah mengatakan pada saat Tuhan di dunia, Waqafartu lakum fil akhirah. Aku telah menutupi aibmu wahai hamba Allah di dunia. Dan aku telah mengampuni dosa-dosamu wahai hamba Allah. Ini hisab yang paling mudah. Bagaimana dengan hisab-hisab kalau kita punya dosa-dosanya? Alhamdulillah, maka pasti hisab yang diperoleh orang-orang yang memiliki teman-teman yang buruk, akhirnya terpengaruh dalam buruk tersebut, pasti akan memiliki yang mendapatkan hisab yang berat. Demikian pula penyesalan. Dan di antara penyesalan orang-orang di akhirat adalah apa? Allah firmankan dalam surat yang ke-25 Al-Furqan. Ayat ke-28 Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang orang-orang yang menyesal. Mereka mengatakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya Allah, seandainya dahulu aku tidak mengambil dia sebagai temanku ya Allah. Laqad adallani 'ani dzikri, karena orang ini telah menjadikan diriku lupa denganmu ya Allah. Ba'da ja'ali, padahal aku sudah diberikan petunjuk olehmu ya Allah. Ini dia. Jadi kelak nanti di antara penyesalan, ya adalah orang yang punya teman yang buruk. Dia akan mengatakan ya Allah, seandainya dahulu aku tidak berteman dengan dia ya Allah. Berteman dengan dia tidak hanya rugi dunia, akhirat juga sama. Nah, dunia ini kita pun malah lupa dengan akhirat ini. Ya, awalnya kita mungkin alhamdulillah bisa ngaji, bisa berjamaah, gara-gara punya teman-teman yang buruk lupa dengan itu. Ya, awalnya ngajinya rutin setiap seminggu sekali, baru ternyata sebulan sekali kita ngaji. Dan lain sebagainya, padahal ngaji ini merupakan kewajiban setiap orang muslim. Ya, juga sebagai kebutuhan hidup untuk kita. Karena kita ingin punya hati yang jernih, hati yang tidak membeku. Di antara syaratnya adalah kita mendengarkan nasihat-nasihat yang seperti ini. Bukan karena ada orang-orang yang malah melupakan kita dari hidayah, orang ini akan membuat rusak dari kita, membuat ya susah dari kita dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah. Karena apa? Maka syaitan insan yang berulang, karena setan ini pintar untuk memutar balikan fakta.
untuk menipu manusia, hingga akhirnya kebenaran menjadi keburukan, keburukan menjadi kebenaran. Ketaatan disebut sebagai maksiat, maksiat disebut sebagai ketaatan. Akhirnya kita kembali dari hidayah menjadi orang-orang yang Islam untuk dilakukan menahu. Dan kemudian yang selanjutnya dari kita punya teman-teman yang buruk adalah orang-orang yang punya teman-teman yang buruk gak bakal bisa dapetin manfaat dunia maupun di akhirat, tinggal aja. Kenapa? Bahkan kalau nanti di akhirat, kalau kita punya teman-teman yang buruk, maka dia pun akan meninggalkan diri kita. Tinggalin dia. Walaupun dosanya paling besar dia menunjukkan kita kemaksiatan kepada Allah. Gara-gara dia lah kita itu meninggalkan sholat. Gak aja gara-gara dia. Tapi ingat dia gak bakal bisa menolong kita. Gak mau menolong kita kalau nanti di akhirat. Beda sama orang-orang beriman tadi, cuma enggak hadir ya dalam surga, dan kebetulan teman ini adalah teman yang berat taat kepada Allah, dia minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah, ya Allah keluarkan dia. Ada orang yang buruk, ya dia akan meninggalkan. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 167, yang Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surat 167. Allah firmankan ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina tabi'u wa ra'awul adab. Hari kiamat adalah tatkala orang-orang yang kita ikuti akan meninggalkan diri kita. Orang-orang yang diikuti akan meninggalkan orang yang diikuti dia. Dan mereka akan melihat adab. Mereka akan musuh-musuhan. Gak mau mereka akan cuci tangan di situ, meninggalkan mereka, gak mau dia bantu. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan selesailah ya persahabatan di antara mereka. Sebab-sebab mereka bersama itu akan selesai. Wa qala alladziina tabi'u, lantas orang-orang yang mengikuti orang-orang tersebut mengatakan, law annana qarratan fatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Ya Allah, seandainya Engkau berikan kesempatan lagi, Allah, aku hidup dunia, aku pasti akan menjauhi dia, Allah. Aku pasti akan melepas diri dari dia, ya Allah, sebagaimana dia melepas diri dariku pada hari ini, ya Allah. Maka, alhamdulillah yang dendamkan. Ini merupakan penyesalan. Tapi penyesalannya apa? Dia ada benar. Karena orang-orang yang tatkala dia diberikan kesempatan terakhir di dunia, kemudian dia meninggal dunia, apa yang dia inginkan? Kembali ke dunia. Apakah bisa? Tidak bisa. Maka di sini harus kita perhatikan kepada siapa kita berteman. Kemudian bagaimana cara kita ini berteman dengan orang tersebut hingga akhirnya kita punya sahabat kita. Ada sahabat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian yang selanjutnya adalah akan dikumpulkan dia bersama dengan mereka. Udah musuhan, udah saling lempar tanggung jawab, udah saling ya meninggalkan, tapi di satu pun juga belum tempat. Gimana rasanya semua kita? Dan juga di satu pun dalam tempat yang durjana karena Allah Alhamdulillah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surat At-Takwir ayat yang ke-7 kalau tidak salah, dari surat ke-81 ayat yang ke-7, Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, wa idzan nufusu zuwijat. Tatkala setiap jiwa itu akan dikumpulkan bersama dengan sejenisnya. Apa maksudnya? Orang-orang yang melakukan kesyirikan akan bersama dengan orang yang melakukan kesyirikan. Orang ahli maksiat akan dikumpulkan bersama dengan mereka. Orang yang melakukan maksiat baru mengikuti contohnya akan dikumpulkan bersama orang-orang ahli maksiat tersebut. Alhamdulillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka di sini pentingnya kita bersahabat dengan sahabat yang saleh. Karena sahabat yang saleh setidaknya akan ya menjadikan diri kita insan yang lebih taat lagi. Antum coba aja ya. Ketika antum ya terbiasa ngomong saya misalkan, ini dalam masa dunia ya, saya sama kamu, saya sama kamu. Ketika antum ini dengan orang-orang yang semisal antum, saya sama kamu ya, atau anak-anak antum ya, dan tatkala antum bertemu dengan orang yang dianggaplah orang yang biasa atau orang yang nakal dan sebagainya, tetap mereka akan ngomong sama ya antum itu dengan bahasa antum, saya sama kamu atau ada sama atau padahal dia ada orang-orang yang nakal. Padahal apa di sini kecintaan kebaikan, kecintaan kebaikan. Makanya Nabi SAW dia pernah bersabda, "Mathalul jalis as-salih wasu." Pemisal teman-teman yang teman-teman duduk kita. Pemisal sahabat-sahabat Allah SWT seperti
ya pemisahan teman sahabat yang soleh maupun yang buruk sama seperti orang yang menjual minyak wangi dan juga yang pandai besi, membuat besi. Bahamil mis, adapun orang yang menjual minyak wangi, imma yukhdiyaka, kamu akan ya ini ya wangi dengan wangi tersebut, atau kamu akan membeli minyak wangi tersebut. Nah, adapun orang-orang yang kita itu bersahabat dengan pandai besi, maka setidaknya akan robeklah atau terbatallah baju kita, atau kita pun akan terkena bau yang tidak sedap. Ini pemisahan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka pastikan yang mulai hari ini kita punya sahabat-sahabat yang taat, sahabat-sahabat yang salih, pilihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapakah mereka ini? Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam kitab beliau Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, beliau mengatakan tentang sahabat-sahabat salihnya, tipikalnya apa? Beliau mengatakan bayat bagi an yakuna biman tu'athir suhbatahu khamsah hisab. Maka hendaklah orang yang kalian jadikan sahabat ini punya 5 kriteria, karakteristik. Yang pertama apa? An yakuna adilan, yaitu orang yang punya akal. Punya akal, orang yang adil, punya akal, yang dari mana akal yang dipakai, yaitu dengan dia merenungi firman Allah dan juga sabda Rasulullah, dengan hadir pengajian dan lain sebagainya. Karena apa? Karena penyesalan orang-orang di akhirat itu adalah diantaranya akalnya yang dipakai. Allah berkata dalam surah An-Nur, wa qalu law kunna nasma'u naqilu ma kunna di ashabis sa'ir. Ya Allah, seandainya ini kuping ini dipakai buat mendengar pengajian, mendengar hal-hal yang baik, au naqilu, dan juga perlu ya dipakai otaknya untuk berpikir ngaji, maka nanti ashabis sa'ir, kami tidaklah menjadi para penghuni neraka. Jadi antara karakteristiknya adalah orang-orang yang neraka adalah tidak menggunakan akalnya, demikian pula pendengaran yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian husnul khuluq, punya akhlak yang baik. Punya akhlak yang baik. Pastikan teman-teman punya akhlak yang baik. Kemudian ya orang ini taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya selanjutnya adalah wala mubtadi, bukanlah ya orang-orang yang mubtadi, lalu bid'ah, misalkan dia penyimpang dalam akidah dan lain sebagainya. Kemudian wala haris ala dunya, demikian pula bukan orang yang motivasinya dunia terus. Ingat ya, dunia kita nyari rezeki, nyari dunia ini hal yang dianjurkan, bahkan wajib kita nyari finansial, nyari materi. Tapi kalau orientasi dunia saja udah dari jangan ya. Kita dunia, ada dunia, bisnis ya, misalkan keduniaan terus saja lupa dengan akhirat, maka ini tidak boleh. Ini adalah 5 sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang soleh yang boleh kita untuk menjadikan dirinya ya sebagai sahabat-sahabat kita. Nah kemudian lantas bagaimana kita bisa memiliki sahabat ini, sahabat fillah, sahabat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita bisa bersahabat dengannya sampai di akhirat. Jadi kira-kira kita bisa bersahabat dengan orang soleh sampai di akhirat. Yang pertama, temui dia tempat yang baik. Temui tempat yang baik di pengajian, Masya Allah. Dan pegang eratlah tangannya. Masuk dalam pegang erat ini kiasan ya. Jangan mentang-mentang ini langsung dipegang tangannya sampai pulang aja. Orang lagi bisa aneh. Ini pegang tangan itu lagi. Kiasan aja. Maksudnya kita bersama dengan dia. Karena apa? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, idza kana laka sadiq, apabila kamu punya teman yu'ayyinuka 'ala ta'ah, yang membantu engkau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasyuddu yadayhi bihi, maka hendaklah kamu pegang erat tangannya. Fa inna ittikhadha as-sadiq sahbun wa farqatahu sahlatun, karena mencari teman yang baik itu susah. Sedangkan ya kita berpisah dengan atau berlepas diri dari orang-orang ini adalah sebuah hal yang mudah. Ini dikatakan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Awliya, yang dikatakan Imam Syafi'i.
Jadi kita harus bukan arak-arakan lagi. Ini yang pertama. Temui teman-teman di tempat yang baik. Langsung tatkala kita mengetahuinya, kenalan. Ya, simpan nomor handphonenya, ya. Kemudian catat di mana tinggal dan seterusnya. Kalau bisa ziarah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kerjakan ketaatan bersamanya. Kerjakan ketaatan bersamanya. Jangan kita ngaji bareng, ya soal berjamaah. Kalau dia nggak ngaji kita, ya, nah yang apa ada masalah atau kerja atau yang lain, perlu itu seperti itu. Bagaimana kita ukhuwahnya kuat ya? Sedangkan kita hanya egois memikirkan diri kita sendiri. Mau surga cuma kita sendiri doang. Mau rasa keimanan cuma diri kita sendiri. Kita punya teman-teman. Surga itu luas. Diajaklah mereka dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengerjakan ketaatan bersama. Kemudian yang ketiga adalah ya mentauhidkan hati kita ini kepadanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mentauhidkan hati kita kepadanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana caranya tadi? Ya, dengan kita menanyakan kabar, gimana kabarnya? Jika opsus salam bainakum, ucapkan salam di antara kalian, dan saling mencintai di sini. Gak hanya ucapkan salam, ya, tapi ucapan yang tanya kabar dia, apakah sehat atau sakit atau yang lainnya. Maka ini yang perlu kita lakukan. Kemudian dengan cara kita menziarahinya, memberikan hadiah, ya, kita ziarah, kita mengatur sama teman-teman saleh insyaallah. Ya, dan kita tahu rumah dia, setidaknya kita berziarah ke rumahnya, ngasih hadiah ketika berziarah atau yang lainnya. Maka insyaallah ini akan yang menjadi sebuah hal yang manfaat yang memperlihatkan. Karena kalau ada teman di rumah kita dan mereka bawa hadiah, pasti kalau kita main ke rumah dia, berani nggak kesem. Biasanya dia perlu keenakan bagi kita kan, kita bawa hadiah untuk dia. Dan juga yang selanjutnya adalah kita membantunya, bantu tuh. Ya kalau ada kesulitan kita bisa bantu. Kemudian ya kalau dia butuh doa kita doakan. Maka ini adalah ya cara orang-orang untuk berteman dengan orang saleh billah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah seorang dikatakan beriman dengan iman sempurna sampai dia mencintai apa-apa yang ada pada saudaranya sebagaimana dia mencintai apa-apa yang pada dirinya sendiri. Artinya apa? Tatkala temannya itu diberikan nikmat, diberikan kebahagiaan, dia bahagia dengan bahagianya. Diberikan musibah, ya sedih dengan sedihnya. Tatkala kita ingin merasakan indahnya nikmatnya iman, manisnya ketaatan kepada Allah, kita ingin teman kita itu sama juga merasakan manisnya sebagaimana manisnya kita. Kita ajak ke pengajian dan seterusnya. Maka ini yang sebenarnya kita harus lakukan. Ya bertanda persahabatan kita bukan lagi karena nasab, bukan lagi karena rasnya, karena teman sekampung atau yang lain bukan, tapi karena taat kepada Allah billah, sahabat billah atau sahabat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan cara kita mendoakan. Doain teman-teman kita. Ya. Karena apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu mengutus malaikat tatkala manusia itu mendoakan tentang kepada Allah tentang saudaranya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doanya seorang muslim untuk saudaranya sedangkan dia tidak mengetahuinya, doa kita ya kepada Allah untuk orang lain, untuk saudara kita yang saudara kita ini tidak tahu kita berdoa untuknya, mustajabah adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna ra'sihi malakun muwakkal, dan tatkala kita berdoa itu ada malaikat di atas kepala kita. Kullama da'a li akhihi, tatkala kita ingin doa buat saudara kita yang tadi, akhirnya malaikat mengatakan amin walaka bimithlihi. Amin, semoga Allah mengijabah doamu dan doa tersebut pun sama untukmu juga. Nah, ini kebaikan buat semuanya, buat saudara kita, demikian pula buat diri kita sendiri. Maka sebenarnya kita senantiasa mendoakan saudara kita kaum mukminin, dan insyaallah Taala kita berusaha mencintai mereka. Nah, kemudian selanjutnya adalah saling kita menasihati mereka. Menasihati mereka. Ingat nasihat dalam masalah agama adalah
iradatul khair dan mansub lahu. Apa itu nasihat? Nasihat dalam bahasa Arab itu artinya adalah memurnikan. Memurnikan. Kalau kita itu menasihati orang lain, akhirnya kita sedang memurnikan orang tersebut agar kesalahan-kesalahannya itu bisa dia perbaiki, agar hatinya kotor bisa kembali menjadi bening jernih, agar kekurangan yang ada pada saudara kita berikan nasihat terlengkapi dengan nasihat kita. Ini namanya nasihat. Dan nasihat itu harus ada koridornya, itu apa? Nasihat dengan tujuan adalah iradatul khair dan mansub, yaitu agar yang kita berikan nasihat ini menjadi orang yang baik, ya, menyampaikan kebaikan kepada orang yang kita nasihat. Adapun yang kalau nasihatnya selain dari itu bukan namanya nasihat, ya, seperti menjatuhkan kehormatan atau yang lainnya, maka ini bukan nasihat. Tapi kalau diniatkan untuk kebaikan, maka insya Allah ini adalah hal yang mulia, hal yang sangat begitu mulia. Jadi ini harus kita lakukan, saling menasihati. Ada kesalahan kita sampaikan, ya, walaupun dengan satu bil hikmah, dengan keilmuan, walaupun itu asal dengan cara yang baik. Karena apa? Tadi kami sampaikan, sahabat adalah man shadaqaha wala man shadaqaha, adalah seorang yang, ya, memberikan kamu kebenaran tatkala kamu salah, dan bukan orang yang membenarkan kamu terus tatkala kamu salah. Artinya kita salah benar dibenarin aja oleh dia. Tidak, tapi sahabat adalah orang yang senantiasa menasihati diri kita. Kalau kita salah, keliru dan lain sebagainya, sahabat ini menyampaikannya kepada kita, ya, kepada kita, baik itu ya caranya dengan cara yang baik, ya, dengan hikmah dan juga itu hasanah, ya, bukan dengan cara yang salah. Demikian. Allah Taala barangkali yang disampaikan pada pertemuan kali ini hal yang berkaitan dengan pentingnya kita memiliki sahabat-sahabat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua di sini menjadi sahabat yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat yang memberikan syafaat kepada di hari akhirat. Sahabat fillah, sahabat yang insyaallah manfaatnya luar biasa yang mulia. Barakallahu fikum. Terima kasih barangkali yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Ya. Dan semoga teman-teman di samping masih ingat namanya siapa. Ya, kalau enggak ulangi lagi. Biar ada bekasnya lagi. Dan bagi siapa yang ingin bertanya, baik dari materi atau luar materi, kalau yang perlu masuk murid, silakan untuk kita katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita saling menziarahi di surga nanti dengan Rasulullah? Karena kita mencintai Rasulullah mencintai umat. Sedang Rasulullah di surga Firdaus tingkat tinggi di bawah arsy. Barakallahu. Ya, kita mencintai Rasulullah SAW dengan segenap jiwa kita. Kita ingin bersama dengan Rasulullah SAW kelak nanti di surga. Kemudian tadi kita katakan bahwasanya Nabi SAW ada tempat yang paling tertinggi. Lantas apakah kesempatan kita untuk bersama dengan beliau SAW surga ini mustir dan lain sebagainya? Jawabannya adalah tidak. Bahwasanya ada amalan-amalan yang menyebabkan diri kita ini kelak akan bersama dengan Rasulullah SAW. Di antaranya ada beliau SAW mengatakan anaka wa kafir yatim kahatain. Aku bersama dengan orang yang menafkahi anak yatim sama seperti ini, dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi insya Allah, ya, tatkala kita masuk ke dalam surga dengan jalur mengurusi anak yatim, kita kelak akan bersama dengan Rasulullah SAW. Demikian pula orang yang mencintai Rasulullah dengan segenap jiwanya, yang dimana bersahabat tatkala dia mengamalkan sunnah Rasulullah SAW walaupun dicaci maki setiap hari. Bersabar untuk meneliti sunnahnya, mempelajari sunnahnya, mempelajari warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari ilmu agama, ini tanda cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kecintaan ini dengan Rasulullah ini merupakan modal utama kita bisa masuk ke dalam surga dan kelak kita pun bisa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Masya Allah, Rasulullah merupakan orang yang paling kita cintai. Ya, tatkala kita mendengar nama beliau, hati kita terusir, ya, ingat dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah masyhad bahwasanya kami berada di tempat ini mempelajari ilmu agama bersama-sama untuk mempelajari ilmu dengan Al-Quran maupun Sunnah, mempelajari dari Nabi SAW. Ini merupakan tanda kecintaan kami kepada Rasulullah. Maka ya Allah, semoga kami bersama dengan Rasulullah SAW pada setia. Ini ada Barakallahu. Ini yang kita bisa jawab dari Quran. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita ketika ada saudara yang sudah berniat menjual harta warisan jatah kita dan orang tua yang sampai ini dulu kepada kita? Barakallahu. Ya, jadi hukum waris ini adalah hukum yang sangat begitu mendetail. Ya Allah firmankan dalam Al-Quran, beda sama yang lain. Kalau sholat detailnya di mana? Di hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sedekah zakat detailnya di hadits Nabi SAW. Kalau warisan detailnya di Quran, ya, di surat An-Nisa ayat 11, 12 sampai ayat terakhir tentang masalah warisan. Maka tandanya di sini kita harus berikan pengertian dan perhatian yang serius yang berkaitan dengan harta warisan. Maka tatkala ada seorang di antara keluarga kita meninggal dunia, maka usahakan kita untuk membagikan dengan cara yang waris. Usahakan itu. Kenapa? Karena kita bisa bantu ya orang yang meninggal dunia. Orang tua kita yang sudah meninggal, dia meninggalkan harta. Ini bagaimana caranya hartanya ini yang bisa terus ngalir nih buat bapak kita. Caranya gimana? Bagi dengan harta warisan. Maka ini ibadah yang luar biasa yang Allah firmankan dalam Al-Quran dengan cara detail. Luar biasa nih bapak kita yang nggak tahu apa-apa ya. Kita bagikan hartanya sesuai dengan warisan, dia mendapatkan keutamaan yang sangat begitu luar biasa. Jadi yang hendaklah syaratnya ini ketika ada seorang meninggal dunia, dia bagi dengan cara warisan, secara syariat Islam. Nah, tatkala seorang anak ini, ya masa bodoh dengan saudara-saudaranya, ya terkadang ibunya sendiri masa bodoh dengan anak-anak. Akhirnya hartanya ini peninggalan dari sang bapak dipakai oleh dirinya sendiri, dijual, yang kemudian dipakai. Maka ingatlah dia sedang berbuat zalim. Berbuat zalim kepada siapa yang pertama? Berbuat zalim kepada orang yang sudah meninggal tersebut, karena ini hartanya. Berbuat zalim kepada ahli waris yang lain, yang seharusnya dapat, ya malah tidak dapat, karena dimakan sama dia. Tidak hanya boleh, bahkan ini pun makan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Bayangkan bahkan tanah di kita sejuta berapa sih? Di sini di kita berapa? Sejuta, semeter dah. Berapa semeter? Sejuta. Sejuta deh ya. Sejuta ada cara tanah semeter. Sejuta. Nabi SAW mengatakan tentang orang yang menyerobot bukan semeter, bukan sejengkal. Sejengkal. Kalau sejuta semeter segini berapa? Nabi SAW mengatakan tuwillah, ya tuwillah sab'ina aradin. Kalau nanti di akhirat akan dikarungkan dengan 7 lapis emas. Cuma sejengkal. Apalagi kita makan harta orang lain dengan cara yang baru banyak, itu bukan sejengkal lagi. Sejengkal dari sejuta mungkin ya kita anggap bisa 100.000. Nggak sampai 100.000. Bagaimana dengan jutaan harta orang lain kita makan? Alhamdulillah. Itu mana alhamdulillah juga. Maka sehingga yang saya harapkan sekali, memang agak susah di sini. Ini adalah sebuah pengalaman ya. Kadang perlu drama dulu, ya. Kadang-kadang ada teman yang mau ya konsultasi Ustaz, saya mau menjual secara Islam, oke silakan. Datang ke sana, drama itu datang dulu. Biasa itu, ya. Dan kita katakan, tolong pengertiannya untuk dibagikan harta warisan secara Islam dulu aja. Ya, dibagikan dulu nih. Bapak dapat sekian ya. Misalnya bapak dapat sekian, ibu dapat sekian. Kita bagikan dulu nih. Sudah jelas Bu, Pak? Sudah jelas. Walaupun harta belum dibagikan, masih per-peran aja. Bagiannya secara ilmu waris saja. Bapak sekian persen, bapak sekian persen, atau Bapak bagian. Udah ketahuan tuh. Kemudian boleh untuk diskusikan ya Bapak. Ya, jadi tatkala itu kemudian setelah selesai, mereka diskusi.
Anak yang pertama ini atau anak yang paling bodoh, yang paling terakhir itu dia itu benar-benar perjuangannya sama ibu luar biasa sih. Dia memang benar-benar ngurusin ibu yang sama atau bapak sampai meninggal. Udah nggak apa-apa, ini harta warisan buat saya, ini buat ini semua. Boleh kalau seperti itu. Jadi yang penting, apakah saling ridho dalam harta warisan itu boleh? Para ulama mengatakan punya anak boleh, namanya sulh. Dengan syarat sebelumnya harus dibagi perhitungan dengan cara waris. Biar ketahuan harta saya berapa, harta dia berapa, harta dia berapa. Kalau langsung dibagi secara ridho, kita memakan harta dengan cara tidak benar. Karena langsung bagi ridho tadi. Apalagi tadi langsung menjual. Ini merupakan tindakan kezaliman. Jadi yang mungkin ya, jadi bisa menggunakan hati kita, mungkin kita untuk bagi harta waris. Walaupun ya tadi kita katakan masih berat, kalau yang lain nggak sepakat nih, kita katakan nah, dibagi warisan dulu aja sama Islam. Kalau mau nanti dibaginya bagaimana, nanti kita musyawarah lagi, yang penting bagi secara Islamnya dulu. Baru setelah itu pembagiannya baru kita bicarakan secara rela atau yang lainnya. Allah Taala. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa masalah yang selanjutnya? Bagaimana hukum kita mengucapkan kepada sahabat hijrah kita seperti ini? Kalau anak tidak habis kerja, cari anak ya. Sedangkan seminim pengetahuan yang anda tahu, yang hanya mengenal seorang adalah hanya Allah. Apakah dia seorang sahabat hijrah itu mengenal? Nah, yang mengenal kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah memberikan izin kepada sahabat, ya sahabat fillah, sahabat-sahabat yang dekat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan perkataan yang masyhur ya, kalau untuk dapat kemana di surga nanti nyari ya. Ini bukan hadis ya, ini adalah perkataan dari Imam Ibnu Jauzi dan boleh-boleh saja, cuma tidak perlu ucapkanlah Al-Fatihah. Jadi makin sedih aja kita. Jadi sekarang kita masuk neraka aja gitu kan. Aduh, marah ya. Nggak ada motivasi nih jadi gitu ya. Jadi kita khawatir juga gini. Kalau anda nggak di surga cari antum, ya cari anak yang di surga ya. Orang yang kita mau seperti itu cuma alhamdulillah saya masalahnya udah banyak. Mungkin ya saja sedikit. Atau kan begitu jadinya ya. Tetap kita ya lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersahabat dengan Allah, insya Allah saling memberikan syafaat kepada di hari kiamat. Jadi tidak perlu berdoakan, diucapkan hal ini walaupun tidak masalah, artinya tidak bersalah yang mengucapkan hal ini Allah Taala. Bagaimana agar mudah bersahabat dengan teman yang baru kita kenal? Sedangkan kita orangnya introvert, gitu ya. Iya, ya sahabat aja ya. Jadi ini sifat-sifat yang bisa dirubah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis ya, ketika ada orang yang dia suka marah datang kepada Nabi SAW, beliau berikan nasihat, jangan kamu marah. Artinya marah ini bisa untuk dirubah. Demikian pula, ya Nabi SAW mengatakan, sabarlah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah akan berikan kesabaran kepadamu. Artinya orang yang sabar ini, yang juga nggak sabar ini bisa dirubah menjadi orang yang sabar. Jadi ini ya sifat yang bisa dirubah. Segala sifat apapun yang jahat, demikian pula baik, ini bisa dirubah. Demikian pula sifat kita dalam bergaul, ya hubungan sosial. Yang awalnya kita itu orangnya ya sering wisatanya kemana-mana gitu, bisa dirubah dengan menjadi pendiam. Ini bisa. Demikian pula orang yang senangnya sendiri, dia berempat di rumah, kemudian dia mencoba untuk bergaul dengan yang lainnya, maka insya Allah dia bisa berubah. Maka introvert ini bukanlah aib. Orang yang dia senang dengan sendiri di rumah itu bukanlah aib. Cuma kalau dia memang tidak mau bersosial, ini baru ya dia nggak ada pertentangan dalam hubungan sosial. Ini baru kita perbaiki. Jadi kalau kita ya, di pengajian hal yang manfaat kita gabung dengan mereka, walaupun bagian kita ini di rumah. Ya jadi nggak masalah kita balik di rumah, namun pastikan kita buat orang yang sosial. Insya Allah ini bisa berubah. Kalau kita sedang di rumah aja, ya ambil terus di rumah, kita bisa jadi orang-orang yang insya Allah ya dekat dengan yang lain. Allah Taala tetap kita berupaya untuk berbuat baik kepada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku Ustaz mau bertanya, saya memiliki teman yang kalau diingatkan selalu merasa dia yang paling benar. Ini kita juga sama. Bahkan sering suka berserah tidak terhadap hal-hal yang tidak penting. Bagaimana saya harus menyikapi dan menghadapi omongan tersebut? Yang terpenting adalah kita menyampaikan nasihat dengan cara yang benar. Dengan niat tadi kita adalah iradatul khair lil masyhur, menginginkan kebaikan untuk orang yang kita berikan nasihat. Itu dia. Karena apa? Karena nasihat itu walaupun selembut kapas akan terasa sekeras sekarang bagi orang-orang yang hatinya sudah membeku. Intinya adalah kalau kita sudah nasihat dengan cara baik dan benar, terus lakukan walaupun dia tersakiti, dia ngomongnya macam-macam atau dia merasa benar sendiri dan lain sebagainya, terus kita lakukan. Yang penting cara kita benar. Walaupun dia nggak terima, maka inilah sebuah kesalahan sebenarnya ya. Karena itu hakikatnya adalah memurnikan diri kita. Inilah waswas syaitan, bisikan syaitan. Di antara orang yang diinginkan syaitan dirinya nggak bersih, adalah orang yang nggak terima nasihat. Makanya perkataan yang paling memakai apa dalam hadis Abdul Qarami Allah. Perkataan yang paling memakai adalah ketika ada seorang mengatakan ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dia mengatakan alaika nafsah, urus aja dirimu sendiri. Ketika kita nasihat sama orang lain, yuk kita salat tuh, urusin tuh anakmu, bapakmu sekalian, ya tetanggamu, sepupu, itu ya. Ini adalah sebuah perkataan yang mendatangkan muka Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi kalau seorang ini kita berikan nasihat, padahal nasihatnya benar, kita ajak sendirian, kemudian kita menyampaikan dengan cara yang satu, ya menyampaikan dengan cara yang baik dan sebagainya, tapi malah dia marah-marah, kemudian merasa dia paling benar dan lain sebagainya, maka ingatlah kita sedang yang mencoba untuk melembutkan ya kalam yang sangat begitu keras. Jadi perlu ada diasah bagaimana cara ini kalam ini bisa hancur sedikit demi sedikit. Dan karena di antara tipikal atau tanda orang-orang yang hatinya membeku adalah tidak menerima nasihat, tidak menerima nasihat. Karena nasihat itu sudah banyak mengunikkan. Bahkan saking baik nasihat, tadi mengatakan adinu nasihat. Agama itu sendiri adalah nasihat, semuanya itu nasihat. Maka seorang yang dia mendengarkan nasihat, tandanya hati sudah membeku. Bagaimana cara saya untuk menyikapi menghadapi orang tersebut? Ya, bagaimana biasanya kita menasihati dan lain seterusnya. Dan kemudian kesalahan orang yang berikan nasihat adalah dia hanya bertawakal pada dirinya sendiri. Ini kesalahan. Padahal setiap pagi sore kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala zikir, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan biarkan aku ya Allah bertawakal kepada diriku sendiri ya Allah. Artinya apa? Kita nasihatin cuma modalnya itu cuma ngomong doang atau praktek doang. Ini sama aja tawakal pada diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita lupa dengan Allah yang maha ya mengetahui segalanya, Allah yang memiliki hati seorang. Karena banyak orang kita itu menganggap nasihat itu cuma lisan doang, ngaji itu cuma itu enggak. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para doa diajarkan. Tatkala berdakwah tidak hanya menyampaikan. Demikian pula harus wajib ya, jangan sampai bangun subuh. Jangan sampai bangun subuh. Kenapa? Harus sebelum subuh. Jangan sebelum subuh, jangan sampai 12. Ya, harus sebelum subuh ya, salat qiyamul lail kepada Allah. Dan apa yang sudah kita sampaikan, jangan cuma ngomong doang tapi tidak meresapi, karena Allah tidak menghendaki kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil Allah taala kesulitan kita dalam menasihati orang tersebut bisa jadi karena kesalahan kita. Yang pertama. Atau karena mungkin Allah itu menguji diri kita. Karena banyak yang dosa kita lakukan. Dan cuma teruslah kita melakukan nasihat tersebut dan banyak berdoa kepada Allah. Dan ingatlah Allah lah yang memiliki hati seseorang. Nabi Nuh tetap dia itu adalah orang nabi yang mulia, walaupun kita mengetahui bagaimana kondisi anaknya. Ya, yang durhaka walaupun sudah dinasihati. Nabi Nuh tetap mulia walaupun kaumnya itu banyak yang bangkang. Nabi Nuh tetap mulia walaupun istrinya itu bangkang. Nabi Ibrahim tetap mulia ya walaupun
ayahnya, dan seterusnya. Ya, yang penting adalah yang kita lakukan. Ada hasil yang kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Tempat bersahabat ketika harus selalu bersama, berkali-kali dia senior, sehingga sering ketemu dan komunikasi. Ini kayak puisi. Namun rekan tersebut masih jarang sholat dan semacamnya. Nasihatnya tidak mau, terlebih dia senior. Apakah juga terus memiliki hubungan kerja serta sering komunikasi dia menjadi sahabat kita? Barakallahu. Iya, jadi bedakan mana itu sahabat, mana itu hanya teman biasa, partner kita, ya teman untuk bekerja dan komunikasi. Karena sahabat ini adalah hal yang menjadikan diri kita ini terpacu, ya seperti dirinya. Seperti orang yang sahabat yang buruk maka akan buruk kita. Nah, sahabat yang baik maka akan baik kepada kita. Maka ya dia sebenarnya kalau kita hanya sekedar untuk berkomunikasi, ya bekerja, maka ini hanya partner saja. Adapun sahabat adalah apa yang kita idamkan untuk bersama pada di akhirat, karena kita mencintai dia fillah dalam dikait ya ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bagaimanakah jika hal ini terjadi? Kita berada di sebuah lingkungan jadi mana ya kita harus bersama dengan mereka, dan ternyata qadarullah banyak yang orang-orang yang kita sebut sebagai orang-orang yang kurang baik. Atau kita ini bekerja di sebuah perusahaan yang bersama dengan orang-orang yang kurang baik pula. Apakah kita harus keluar dari perusahaan itu? Ataukah kita ya harus keluar dari kampung ya yang buruk itu? Maka jangan salah paham ya. Khawatir habis ngaji di sini langsung berbeda semua. Beda ya. Karena apa? Nabi SAW mengatakan, "Man yukhalitun nas," yang maknanya adalah man yukhalitun nas wa yasbir 'ala adahu khairun min alladhi lam yu'amilun nas wa lam yasbir 'ala adahu. Dalam hadis Imam At-Tirmidzi mengatakan, "Man yu'amilun nas," siapa yang bekerja sama dengan manusia, sosialisasi dengan manusia, bersama-sama dengan manusia, wa yasbir 'ala adahu, dan bersahabat dengan hubungan mereka, karena mereka bukan orang-orang baik. Kita ingin taat, ya dia malah melakukan kemaksiatan. Akhirnya mengganggu kita, keistiqomahan kita. Ya, Nabi mengatakan barang siapa yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan mereka, sabar dengan hubungan mereka dan juga tabiat mereka, khairun, ini lebih baik. Minal ladzi lam yukhalitun nas. Jadi orang-orang yang tidak mau bergaul dengan manusia, wa lam yasbir 'ala adahum, dan juga tidak bersabar dengan gangguan mereka. Artinya adalah kalau kita ini sudah bersabar dengan apa yang terjadi di lingkungan kita yang berat ya, kemudian kita alhamdulillah insyaallah bisa memberikan kebenaran sedikitnya walaupun hampir redup, maka ini lebih bagus kita teruskan. Ya bekerja tadi kita beri penerang walaupun sempat redup atau hampir redup, tetap kita teruskan pekerjaan tersebut atau ya bermuamalah bermasyarakat dengan masyarakat. Namun sekiranya jika memang benar-benar mengganggu agama kita, perusahaan misalkan nggak boleh kita sholat, atau benar-benar orang-orang yang luar biasa buruknya, akhirnya malah kita hancur dengan mereka. Demikian pula masyarakat kita luar biasa yang buruknya kepada Allah, yang nggak ada satupun sholat, kemudian lisannya luar biasa seterusnya, kita pun khawatir akan keadaan masyarakat, maka barulah di sini kita bisa keluar ya dari masyarakat. Adapun kalau ya sebagaimana biasa yang terjadi, maka lebih baik adalah kita bertahan di situ untuk menjadi penerang. Ya walaupun kita hampir hidup ya api tersebut. Ya Allah Taala. Barakallahu. Lagi betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mengatakan bahwa seorang saling mencintai dengan Allah dan berbeda kepada Allah. Yang saya tanyakan berpisah. Apakah ini menyebabkan kematian atau dia pindah rumah dari bukan misalnya ke daerah lain? Makasih ya. Barakallahu. Jazakumullah khairan. Barakallahu. Ini merupakan sebuah tambahan ya dari yang Bapak menjelaskannya. Alhamdulillah jazakumullah atas tambahan dan juga atas segala pertanyaan yang datang pada hari ini, demikian pula hadiran untuk semua pada hari ini. Barakallahu. Nah, jadi para ulama kita tatkala menjelaskan tentang istama alaihi wa tafarraqu alaihi, yang berdua ini mereka saling bersama dalam taat kepada Allah dan juga berpisah dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala,
Maka dimaknai itu bermacam-macam. Yang pertama adalah maksudnya mereka saling bersahabat dan sampai mereka ini diputuskan dengan kematian. Tetap mereka bersahabat karena Allah, taat kepada Allah. Ya, dia semangat untuk hadir ke pengajian, semangat untuk bikin pengajian dan seterusnya, semangat sampai wafat. Maka dia telah bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran para ulama yang pertama. Ada yang kedua adalah, nah itu yang tadi, akhirnya seorang ini kan zaman dahulu itu berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang kita mudah untuk komunikasi ya kan, handphone. Satu detik langsung datang atau dapat ya kita surat-surat atau pesan kita kepada dia. Zaman dulu tidak seperti itu. Yang maksudnya adalah hari ini adalah kalau seorang yang bertemu, ya maka dia telah bertemu dan mencintai karena Allah. Dan kemudian sampai dia berpisah, akhirnya walaupun dia berpisah, berpindah rumah atau dia ya apa kita nggak ketemu dia dan lain sebagainya, berpisahnya karena cinta kepada Allah, masih berpisahnya karena cinta kepada Allah, maka termasuk dalam hadis ini. Jadi hadis ini umum, itu dipisah karena kematian ataupun dipisah oleh jarak. Yang penting hati itu satu ya. Karena dalam apa berbahasa apa jauh di mata, dekat di dompet, dekat di hati ya. Jazakallahu khairan. Lagi mungkin? Apa bahasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya berkaitan dengan warisan, terutama warisan mengenai masalah tanah. Yang saya tanyakan bukan warisannya, tapi apa hukumnya jual beli tanah dalam pandangan Islam? Jual beli tanah. Terima kasih Ustaz. Ya, jual beli tanah. Apa hukumnya dalam Islam? Ya, boleh-boleh aja, sama seperti jual beli yang lainnya. Jadi seorang yang dia menjual barang, dan kemudian dia menjual tanah, ya, menjual rumah, menjual mobil, insya Allah itu hukumnya adalah boleh-boleh saja karena tersebut dijual dengan syarat tidak ada gururnya, tidak ada spekulasi atau untung-untungan. Yang dilarang jual beli tanah adalah namanya apa namanya? Yaitu jual beli tanah dengan cara muhasab, namanya muhasab. Apa itu muhasab? Yaitu orang yang menjual tanah dengan cara boros, tidak jelas. Yaitu diantara praktek di zaman jahiliyah adalah seorang dikasih batu untuk beli tanah. Pak, mau beli tanah saya kan? Oke, mau. Ya, harganya misalkan 1 juta. Seberapa? Nih, batu nih. Antum lempar ini batunya sampai mana? Nah, inilah tanah antum yang mendapatkan dari harga 1 juta itu. Nah, ini hukumnya tidak boleh namanya borok. Karena ini untung-untungan. Kalau orang yang kuat, ya batunya jauh, maka kalau dapat tanah yang luas. Bagaimana kalau dia lemah? Maka tanahnya akan sedikit di situ. Jadi kalau seorang itu dia abai pilih fitnah atau jual beli tanah dengan pengecualian seperti ini. Saya menjual tanah saya ini, ya kecuali ini, kecuali ini. Ininya nggak jelas apa, ya bukan kecuali berapa meter. Kalau kecuali jelas boleh. Tapi kalau istisna kecuali nggak jelas, ini boros. Ya, saya menjual tanah ini kecuali sebagian, misalkan, atau kecuali beberapa ini berapa? Ini tidak jelas, makanya adalah boros. Jadi jual beli tanah dalam syariat hukumnya adalah boleh saja ya. Dan juga makelar tanah dia nyari tanah ya ini pun boleh saja sinsar namanya. Cuma yang terjadi di kita adalah harga yang ditetapkan oleh makelar ini dia mendapat keuntungan tanpa seizin orang yang mewakilkan. Misalkan dari orang yang menjual itu harganya 1 juta, dia cari orang ini yang membeli, dia tawarkan harga 1.500.000, dapat untung dompet. Dia nggak minta izin kepada orang yang mewakilkan. Ini namanya adalah yang tidak boleh, ya namanya adalah dolim, dengan dolim. Yang ini bagian dari hal-hal yang dilakukan dalam syariat. Adapun secara umum jual beli tanah sama seperti jual beli yang lainnya, mungkin jelas meter berapa, harganya luasnya berapa. Bagus. Sudah? Ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang pada hari ini bisa hadir
di pengajian kita pada hari ini, maka insya Allah pengajian kita pada hari ini merupakan sarana dan usaha kita untuk menemukan sahabat bila bukan sarana juga ya usaha kita untuk dakwah yang Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah tidak hanya sekedar menyampaikan, hadir saja itu sudah sangat begitu ya memuluskan jalan dakwah. Nah, kalau itu terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ikhwan semua, insya Allah sore ini Citra Pengaji akan mengadakan futsal bareng di pusat sini ya, jam 4 sore ya, pada asar insya Allah. Nah, bagi yang ingin ikut tanpa doa untuk ikut dalam futsal bareng untuk saling mengikat kekuatan sama jamaah Islam. Boleh Pak, boleh. Boleh Pak. Striker Ustaz. Ini judulnya futsal pilah gitu. Terima kasih.